Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sampai saat ini kita masih mendapatkan qadar yang baik dari Allah, diberikan umur yang panjang sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dengan nikmat dari Allah dan rahmat dari Allah, kita bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah di mana pahalanya hanya Allah yang memberi. Lebih syukur lagi, dalam menjalankan ibadah puasa seperti ini, kita diberikan keleluasaan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendekat kepadanya. Dan di tengah cobaan musibah corona yang melanda di negeri kita ini, kita juga didekatkan Allah dengan keluarga kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membimbing keluarga kita, membimbing anak-anak kita, sehingga secara tidak langsung kita telah menetapi firman Allah yang tertulis di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli kalian dari siksa api neraka. Keluarga, anak, ini merupakan amanah dari Allah. Kalau kita mengikuti perbuatan orang-orang solih sebelum kita, seperti yang telah tertulis di dalam Al-Quran, seorang solih yang bernama Luqman Al-Hakim, beliau selalu wasiat, selalu menasehati kepada anaknya agar selalu beribadah kepada Allah, agar selalu mentauhidkan Allah. Bahkan sampai beliau mengajari kepada anaknya agar bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Sampai perihal tata krama pun beliau mengajarkan kepada anaknya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu teladan yang patut kita tiru, yaitu keteladanan dari beliau Ummu Sulaim. Semenjak beliau ditinggalkan suaminya, semenjak suaminya wafat, beliau merasa mendapatkan amanah yang besar dari Allah, karena beliau memiliki seorang putra yang masih kecil saat itu, yang bernama Anas bin Malik. Karena merasa punya amanah yang besar, beliau menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Sehingga alhamdulillah, lantaran doa-doa yang diberikan Rasulullah kepada Anas bin Malik, dan lantaran bimbingan dari Rasulullah yang diberikan kepada Anas bin Malik tumbuh menjadi anak yang solih, menjadi orang yang ahli ibadah, bahkan dikenal menjadi orang yang sangat dermawan. Inilah keteladanan yang harus kita contoh saat ini. Kita mendapatkan amanah dari Allah, anak, istri, dan beberapa keluarga. Di dalam bulan Ramadan seperti ini, marilah kita berupaya untuk bisa membimbing keluarga kita, anak-anak kita, agar bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihat. Anak yang solih itu merupakan salah satu kunci kebahagiaan seseorang. Diriwayatkan bahwa ada 4 hal yang menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Yang pertama, jika dia memiliki istri yang solihat. Yang kedua, wa auladuhu abroron, jika anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang baik. Yang ketiga, teman pergaulannya di tengah-tengah orang yang solih. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, jika rizkinya diperoleh dari negerinya sendiri.
untuk mendapatkan anak yang solih, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihat, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang solih yang tadi saya ungkapkan di depan. Kita harus bisa membimbing, harus bisa mengarahkan kepada anak-anak kita, agar di dunia menjadi kebanggaan kita, dan di akhirat nanti menjadi jariah bagi kita, bagi orang tuanya. Tentu kita mengharapkan anak-anak kita di dunia menjadi anak yang baik, anak yang solih, yang solihah, yang menjadi kebanggaan kita, dan di akhirat menjadi jariah bagi kita. Kita arahkan anak-anak kita bimbing anak-anak kita. Yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang alim dan faqih, mengerti ilmu agama, memahami betul kewajiban ibadah kepada Allah, memahami betul bahwa dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita agar bisa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tabiat yang luhur, tabiatnya orang iman, akhlaknya ahli surga. Dan yang ketiga, agar anak-anak kita di dunia mendapatkan kebarokahan dan bisa melakukan sesuatu hal yang nanti dinikmati dia di akhirat, kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita agar memiliki keterampilan yang bisa menghasilkan penghasilan yang halal dan barokah. Dengan berbekal kemandirian, dengan berbekal keterampilan, maka anak-anak kita di dunia akan mendapatkan barokahan dan bisa melakukan sesuatu yang akan dinikmati dia nanti di akhirat. Mari, di bulan Ramadan yang penuh barokah seperti ini, kita barokahkan betul waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, untuk selalu mengarahkan anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. Dan insya Allah dengan berbekal 3 hal itu, anak-anak kita bersama kita di dunia akan mendapatkan kebarokahan, dan di akhirat insya Allah akan menjadi jariah bagi kita semua, dan anak-anak kita bisa menempati derajat yang luhur di sisi Allah. Semoga dengan sedikit yang saya berikan di penghujung waktu puasa kita hari ini ada manfaat dan barokahnya. Seiring doa, semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihat, kita mendapatkan kebarokahan hidup di dunia dan mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.